Kalau mengajar, melayani, berkhotbah di GKS ini buat saya tuh bikin saya deg-degan gitu. Kenapa? Karena pastor gembala senior saudara itu seorang pengajar, dari muda saya sudah kenal. Senang belajar, ya nggak heran dia jadi orang pinter, dipakai Tuhan kemana-mana untuk memberitakan Injil karena memang orangnya suka belajar. Nah Bapak Ibu, saya diminta untuk bicara tentang spiritual leadership atau kepemimpinan rohani begitu kira-kira. Nah saya coba mengambil dalam bidang saya begitu sebagai seorang pembicara keluarga, pembicara karakter begitu ya. Karakter itu tidak pernah dihasilkan secara otomatis, karakter itu dibentuk, makanya di dalam dunia sana itu, dunia orang barat disebut karakter building, artinya karakter itu dibangun dengan sengaja. Jadi orang lahir itu tanpa karakter, ya. Orang lahir itu dengan karunia, dengan talenta, dengan bakat, dengan kreativitas. Tapi yang namanya karakter itu nol. Ya. Tuhan tidak pernah memberikan kekayaan, itu sebabnya enggak perlu minta kekayaan, karena Tuhan tidak akan pernah memberikan kekayaan. Tetapi dalam bahasa Alkitab dia memberikan kekuatan, dari bahasa aslinya diterjemahkan ability, artinya kemampuan. Apa yang dia berikan? Karunia, bakat, kreativitas. Nah itu yang perlu saudara asah. Pada waktu saudara mengasah kemampuan yang Tuhan berikan itu, maka itu akan menghasilkan berkat income buat hidup saudara. Makanya kalau saudara malas mengembangkan talenta yang diberikan Tuhan kepada saudara, ya saudara akan jadi orang yang hidup rata-rata atau di bawah rata-rata begitu. Ya, baik, saya akan mulai dari slide saya seperti tadi pagi, tetapi saya akan cepat karena saya akan mau melaju ke bagian terakhir daripada cerita saya tadi pagi. Saudara yang kasih Tuhan, mari kita akan belajar memimpin di dalam keluarga, karena rumah tangga atau keluarga itu adalah sekolah untuk menghasilkan kepemimpinan. Setiap orang itu sebetulnya adalah pemimpin. Entah pemimpin 1 orang, 10 orang, 50 orang, 100 orang, 1000 orang. Pemimpin itu adalah orang yang mempunyai pengaruh. John C. Maxwell mengatakan satu kata saja kalau diterjemahkan artinya leadership, kepemimpinan itu adalah pengaruh. Saya bisa disebut pemimpin kalau saya punya pengaruh. Kalau saya tidak punya pengaruh, saya bukan pemimpin. Dan pada waktu saudara menikah seorang pria, Anda menjadi pemimpin buat seorang istri. Pada waktu Anda mempunyai anak, bukan saja pria, tetapi kita wanita, ibu, mulai belajar memimpin seorang anak. Apalagi kalau di dalam keluarga kita punya asisten rumah tangga, berarti kita yang memimpin rumah itu. Makanya suami istri kalau menikah masih tinggal di rumah orang tua, itu namanya mereka bukan berumah tangga, tapi mereka main ular tangga. Kenapa? Orang berumah tangga itu yang laki-laki jadi kepala keluarga, yang perempuan jadi ibu rumah tangga. Tapi kalau dia menikah tinggal di rumah orang tua, tinggal di rumah mertuanya, yang jadi kepala rumah tangga itu adalah bapaknya. Yang jadi ibu rumah tangga siapa? Ibunya. 2 anak ini apa? In the cost. Numpang hidup. Jadi dia nggak belajar, yang masak juga mamahnya kok. Betul nggak? Yang ambil keputusan di rumah itu kan kepala keluarga, siapa? Bapaknya. Makanya kalau orang sudah menikah, jangan pernah tinggal di rumah orang tua untuk pertama kalinya. Nggak mampu beli rumah, kos, sewa. Nggak mampu ngontrak, nggak mampu kos, jangan menikah. Mau menikah kok nggak bermodal. Ya maaf, saya nggak nyindir yang hadir di sini, saya cuma nyinggung aja. Orang tua juga jangan egois karena anakmu semata wayang, dia harus tinggal dengan dirimu. Loh, engkau sudah tua seperti apa? Izinkan anakmu jadi ibu rumah tangga, izinkan anak laki-lakimu jadi kepala keluarga. Belajar bertanggung jawab. Dengerin anak-anak perempuan, kalau engkau tinggal di rumah mertuamu, enggak heran kau ciong sama mertuamu yang perempuan itu.
Gimana nggak ciong? Mertuamu sio kucing, kamu sio tikus. Bisa rukun kalau sama-sama siomay. Ya, jadi paling aman itu saudara-saudara, engkau kalau berumah tangga itu sendirian. Bayangkan tinggal di rumah mertuamu itu, engkau sakit sedikit badannya nggak enak bangun kesiangan. Ibu mertuamu tuh nyindir. Menantu zaman sekarang ya. Suami udah bangun, dia belum bangun. Udah kayak babi. Dulu gue mana berani. Suami gue bangun, gue udah rapi, udah dandan. Itu tidak enaknya tinggal di rumah mertua. Laki-laki juga sama, kalau tinggal di rumah mertua, ibu mertuamu bilang, ini laki-laki orang dulu berangkat 6:30 sampai jam 10 belum berangkat. Mau enak-enak aja malam-malam, tidur malam-malam, bangun siang. Manusia atau bagong? Kalau Anda di rumah sendiri, terlambat bangun, nggak ada masalah, nggak bangun, dikubur. Loh ya nggak bangun, ya pasti mati kan. Ya. Saudara itu mau belajar memimpin, harus berani menerima tantangan. Kalau hidup saudara hanya memikirkan kesenangan, kenyamanan, ya, itu yang disebut penulis majalah Times di tahun 2020 yang covernya ditulis The Me Generation. Generasi milenial zaman sekarang itu adalah generasi yang laziness, yang malas katanya begitu. Tapi hidupnya mau nyaman, semua mau instan dan masih tinggal di rumah orang tua. Bagaimana Anda akan bertumbuh kalau Anda tidak mau mengalami kesulitan, tantangan. Coba lihat anak muda zaman sekarang. Tidur maunya pakai AC. Mandi pakai air panas, kan gila itu. Pasangin AC pakai selimut, betul kan? Saya pernah mengajak 4 pendeta Pak Roy. Dari Kabupaten Malang. Di Surabaya saya nginep di Hotel Bintang 5. Nah saya ajak teman-teman saya untuk sauna. Begitu masuk di ruang sauna mereka tanya, di sini ngapain Pak Andreas? Kok cuman pakai celana pendek begini aja buka baju begitu. Cari keringat. Ini bayar, ya kalau nginep sini nggak bayar. Kalau nggak nginep sini bayar kartu anggota. Berapa anggotanya? Ya mungkin sekitar 7,5 sampai 10 juta. Mereka bilang gini, orang kaya itu gila. Hanya untuk cari keringat bayar sampai 7,5 sampai 10 juta. Loh saya itu, kita tuh orang Malang cari keringat tiap hari dapat keringat katanya begitu. Naik motor panas-panas pekerjaan dapat keringat, orang kaya mau dapat keringat beli di Hotel Bintang 5. Itu kata teman-teman saya pendeta. Saya dengerin, masuk akal juga ya, bener juga. Kita itu aneh, panas pasang AC, betul gak? Dingin pakai selimut, betul kan? Kedinginan mandi pakai air panas, gila gak kita? Gila. Bilang pada sebelahnya, orangnya saya kenal itu. Kita nggak suka tantangan, kita semuanya mau nyaman. Nazwa Shihab, anaknya Dr. Quraisy Shihab itu berkata begini, ya, tidak ada orang hebat yang dihasilkan dari kemudahan. Jadi orang hebat itu semua harus melewati tantangan yang luar biasa. Setuju tidak? Jangan mau nyaman, jangan mau enak. Teman saya, saudara, dia undang saya ke rumahnya di kawasan mewah di Jakarta Pusat sana. Dia bilang gini, Pak Andreas saya punya 2 anak. Dua-duanya jebolan Amerika. Perusahaan saya itu punya banyak
ratusan karyawan Pak Andreas. Jam kerjanya itu 8:30 sudah start. Dan saya memberikan contoh, 8:30 mereka datang, saya sebelum 8:30 sudah ada di kantor. Dan semua anak buah saya punya begitu. 2 anak saya lulusan Amerika begitu masuk ke pekerjaan ke kantor perusahaan saya Pak Andreas tahu. Jam 10 baru tiba di kantor. Nanti jam 2 udah hilang Pak. Saya tanya, loh anak Bapak siluman atau manusia? Datangnya jam 10, setengah 2 udah hilang begitu. Pertanyaan simple, apa yang harus saya lakukan pada 2 anak saya Pak? Keluarkan dari perusahaan. Pak, anak saya cuma 2, laki-laki 1, perempuan 1. Seperti Pak Aslan gitu kan, 2 anak begitu. Itu pun hasil daripada tabung LPG tadi kan Pak katanya. Bayi tabung katanya begitu. Saya bilang untuk belajar karakter, untuk belajar disiplin, jangan taruh anakmu kerja di sini. Usir mereka dari perusahaan. Singkat cerita Pak Aslan. Setahun kemudian sang bapak telepon saya. Puji Tuhan Pak Andreas, 2 anak saya sekarang bekerja di perusahaan asing. Yang pertanyaan saya tanya, bangun jam berapa mereka? Jam 5 udah bangun Pak Andreas karena jam 7 sudah harus sampai di perusahaan. Bisa kan? Iya Pak, dia punya ketakutan di situ. Bapaknya tanya, sampai kapan Pak dia kerja di perusahaan asing itu, di perusahaan luar itu? Biarin aja dulu berkembang sampai karakternya tumbuh. Karena nanti kalau cepat dipanggil pulang ke perusahaan Bapak, nanti kurang ajar lagi. Paham saudara? Ya, kadang anak itu tidak mau dididik, semua mau nyaman. Saya pernah mengajar di sebuah perusahaan konglomerat, di mana pemimpinnya itu, pemilik perusahaan itu adalah orang yang tidak terlalu dekat dengan Tuhan. Saudara tahu, dia berikan perusahaan itu kepada cucu laki-laki satu-satunya. Dan saudara tahu, semua kekayaannya itu dipakai untuk foya-foya dan dia tidak pernah masuk kantor, dia tidak pernah mengatur perusahaan itu. Neneknya setengah mati untuk melihat bagaimana perusahaan ini bisa terus melambung. Ya. Kalau saudara tidak dengan sengaja membentuk diri saudara menjadi seorang yang berguna, maka saudara tidak akan pernah jadi apa-apa. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu kita belajar. Yuk tunjukkan slide-nya ke slide yang keempat. Saya pakai analogi dulu seorang pria. Pria itu pemimpin dalam keluarga. Slide-nya terus. Slide yang keempat. Nah, saudara tahu seorang pria itu tidak mudah untuk dibentuk menjadi seorang pemimpin yang betul-betul bagus. Mengapa? Pria itu punya ego, punya kesombongan. Ngomong sama seorang pria, seorang istri ngomong sama suaminya, itu tidak mudah. Nanti kalau dia memberikan masukan, sang suami bilang ini, kamu tahu apa? Enggak usah ikut campur. Urusanmu tuh di dapur sama jengkol. Dia pikir istri itu cuman urusan dapur dan urusan ranjang. Urusan tempat tidur. Istri memang tidak perlu tahu rahasia perusahaan saudara, rahasia negara. Tapi istri bisa menolong saudara, memberikan masukan. Mungkin dia tidak mengerti, tapi saya beritahu. Satu hari saya datang di rumah seorang menteri muda di zaman Pak Harto, Pak Lewi. Dan sampai di ruang tamunya, di rumahnya, di Pondok Indah, rumah pribadinya. Saya melihat ibu ini yang tidak lagi muda. Dia sedang memeriksa beberapa surat kabar pada waktu itu, Pak. Dan koran-koran itu di stabilo sama dia. Dikasih warna, Pak. Terus saya tanya sama ibu ini. Ibu, apa yang dikerjakan? Saya sedang memeriksa Pak Andreas, apa-apa saja bacaan yang berkorelasi, yang punya hubungan dengan pekerjaan suami saya sebagai seorang menteri muda. Pada zaman itu ada istilahnya menteri muda. Padahal suaminya adalah guru besar, profesor, doktor. Tapi istrinya itu, dia
menyeleksi bacaan apa saja yang layak dibaca oleh suaminya. Karena koran itu kan begitu banyak. Dan tidak 1, 2, 3, 4 koran. Jadi suaminya itu karena pejabat tinggi negara, dia mendapatkan distribusi koran secara cuma-cuma dari para pemret-pemret itu. Jadi istrinya memberikan input. Dan orang ini memang luar biasa sekali. Itu yang saya maksudkan. Istri itu penolong. Tapi enggak gampang suami ini untuk ditolong. Ya, ibu-ibu mesti paham itu. Karena laki-laki itu sombong. Pendek pun sombong. Ini bagi yang muda-muda ya. Kalau pilih suami enggak perlu ganteng. Jelek juga enggak apa-apa wajahnya. Karena nanti kalau ganteng dia tua berubah jadi jelek, saudara kaget. Tapi kalau dari muda saudara pilihnya jelek, tua jelek, saudara gak kaget. Emang dari dulunya jelek. Ini masukan saja pada yang muda-muda. Tapi kalau yang sudah menikah ya udah telanjur kan. Saudara gak boleh menghina pasangan saudara. Perempuan itu gak boleh merendahkan suami. Karena suami itu adalah makhluk yang tidak suka dinasehatin. Ibu mesti belajar itu. Laki-laki tuh gak suka dinasehatin. Nathan tahu bagaimana cara mendekati rajanya. Kan Daud itu laki-laki. Dia bilang, Tuhan, saya ini kan tinggal di Permata Buana. Saya itu lihat tetangga saya itu kayanya luar biasa. Rumahnya tuh luas. Mobilnya banyak sekali. Tapi di belakang rumah kami itu ada tetangga, orang yang sederhana sekali. Jadi rumah kami itu berbatasan sama kampung. Orang itu jangankan mobil, sepeda motor pun gak punya, dia cuma naik sepeda pancal Pak, sepeda dayung. Satu saat tetangga saya yang kaya ini loh, mau menikahkan anaknya. Dia ambil hartanya orang belakang itu. Dia tidak mau mengorbankan hartanya sendiri. Menurut Tuhan gimana? Siapa dia? Lancang benar, bunuh. Waduh, itu laki-laki. Ngerti ya? Tanpa memeriksa, hajar. Semakin tinggi kekuasaannya, semakin arogan. Lihat laki-laki, kalau jalan itu membusungkan dada. Kenapa? Karena belum sakit jantung. Kalau udah pasang ring baru. Itulah teman-teman ayah saya para jenderal dulu di Angkatan Darat. Dulu bertaring semua luar biasa, walaupun bintang 1, bintang 2. Tapi begitu mereka punya masalah, mereka mulai stroke ringan, udah gak berdaya. Jalan pun ke mall didorong Pak. Sampai di mall, istrinya bilang, papa di sini aja ya ditemani suster. Saya terjemahkan, saya tahu saudara gak mengerti. Dia bilang, ma aku juga mau ikut ke dalam. Aku mau lihat-lihat. Istri bilang apa? Pulang? Atau mau tetap di sini? Dengar ya, suami kalau sombong, nanti tuanya kayak begini nih saudara-saudara. Makanya sama istri itu baik-baik. Amin ibu-ibu? Iya. Nanti kalau nggak baik mulai nggak senang, didorong, diajak jalan-jalan. Begitu turunan dilepasin. Wah ibu-ibu dapat ide. Wah luar biasa. Terima kasih Boksu. Ini ide yang luar biasa. Seorang pemimpin itu juga nggak gampang mengutarakan pikiran dan perasaannya. Kita itu dipuja, pemimpin itu dipuja kalau dia sukses. Banyak orang mau mengakui dia jadi pemimpin, jadi sahabat, jadi teman baiknya, saya kenal baik gitu. Tapi kalau pemimpin itu jatuh punya persoalan,
Dia nggak gampang mengutarakan perasaan pikiran yang ada di dalam benak hatinya. Kegalauannya, kegagalannya, keresahannya, kesusahannya. Nggak gampang loh saudara. Setuju nggak? Kenapa? Pria itu kan makhluk yang gila hormat. Makanya Tuhan bilang sama istri, hai istri hormatilah suamimu. Bukan berarti nanti ibu pulang ketemu suami, hai. Nanti suamimu bilang, gila ini istriku. Pulang dari kebaktian. Emangnya aku hansip apa dihormati? Bukan itu maksud saya saudara. Suamimu itu adalah makhluk yang gila hormat. Setuju enggak? Dia enggak suka direndahkan. Makanya kadang-kala kalau dia diberikan nasihat, diberikan masukan, saudara enggak perlu kaget. Makanya para pria, kita khususnya para pemimpin, harus belajar. Karena kita sulit mengutarakan pikiran dan perasaan ini, makanya Pak, kita menjadi orang yang enggak gampang terjadi keintiman. Padahal Tuhan berkata loh, hai suami kasihlah istrimu. Kebutuhan istri itu apa? Dipeluk. Ayo jujur, siapa di sini pria yang setiap hari peluk istrinya? Lucu kita ya suami ya, peluk istri itu susah. Kalau istri orang, wih maju tak gentar. Saya percaya di sini nggak ada. Peluk anak gadis sendiri kita bilang pantang. Bagi kami orang Chinese nggak biasa. Pamali peluk anak gadis. Tapi anak gadis orang, ini kan bukan laki-laki, ini kampret. Ngerti saudara? Saya punya anak gadis 34 tahun usianya. Sudah menikah. Saudara tahu kalau ketemu kami saling berpelukan. Saya bukan teletabis. Masa kalah sama teletabis? Teletabis aja bisa berpelukan. Ayo dong Pak, peluk istrimu, peluk anakmu. Itulah kepemimpinan. Orang belajar. Mesra itu bukan pada istri orang, bukan pada sekretaris, bukan pada karyawanmu. Jangan panggil karyawatimu dalam perusahaan darling. Yang. Panggil istrimu sayang. Darling, sweetie, sweetheart. Kok istri orang dipanggil sweetie? Itu orang Jawa bilang tidak elok. Tahu tidak elok, tidak pantas, tidak sopan. Setuju tidak? Saya peluk anak-anak gadis saya. Saya peluk ibu kandung saya peluk adik perempuan saya. Tapi saya tidak peluk ipar-ipar saya, mertua saya tidak saya peluk. Kenapa? Karena mereka bukan darah daging saya. Tapi istri itu orang Jawa bilang garwo, sigar ing nyowo. Separuh daripada raga, itu harus dikasih. Itu kepemimpinan itu seperti begitu. Nah kelemahan pemimpin, kelemahan pria itu adalah pribadi yang pragmatis. Mau melakukan sesuatu itu dipikirkan dulu Pak. Gunanya apa? Makanya di dalam gereja itu lebih banyak perempuan yang bisa merasakan kehadiran Tuhan. Makanya lihat di dalam gereja. Laki-laki kalau disuruh ikut ibadah penyembahan apa itu sulit Pak. Tapi kalau terlibat di dalam panitia pembangunan, ada acara apa, gampang Pak. Butuh berapa? Renovasi lantai 4. Masih butuh Pak, banyak saya. Oke, nyumbang 100 juta. Tapi disuruh terlibat KKR. Jadi tim penyembah. Itu laki-laki bingung, ngapain? Kalau dia nggak ngalami zaman pribadi, pria itu sulit dengan nalarnya gitu. Lihat istrinya bisa, di rumah diledekin, lu kenapa kayak orang ngayal?
Makanya dalam gereja lebih banyak perempuan, betul nggak? Daripada para pria. Pria itu yang luas apa? Ininya aja yang luas. Makanya saya bilang sama Pak Aslan, dia ini kelompok Mataram. Tahu Mataram manis tanpa rambut. Ini pria Pak Lewi, kaum pragmatis gitu. Mau melakukan sesuatu tuh dia bertanya dulu, untungnya apa? Kalau dia enggak masuk di akal, enggak simple, sulit. Makanya wanita kalau mau bicara sama pria, maksud saya gini, bapak-bapak juga mesti mengajar keluarga. Dari kebiasaan ibu menteri tadi, itu kalau Anda ingin menjadikan partner Anda teman bicara yang baik, caranya gimana? Bacaan yang Anda baca berikan kepada pasangan Anda. Nanti setelah membaca akan discuss, kan metode belajar yang bagus kan begitu tuh. Apalagi kalau saudara udah sekolah sampai program doktoral. Tidak hanya menulis skripsi, menulis tesis di S2, menulis mempertahankan disertasi di S3. Itu sudah biasa discuss gitu lah. Biasa diskusi, ngobrol, bertanya apa segala macam. Nah bagaimana pasangan saudara, anak-anak saudara bisa paham. Kalau saudara tidak pernah posting, saudara memberikan perkataan gini, tolong baca ya nanti beri bantuan sama papa, kita akan discuss nanti siang begitu. Apalagi anak-anak sekarang membaca itu sangat sulit sekali. Apalagi orang-orang seusia saya, seusia Pak Roy gini. Dulu waktu sekolah apa ijazahnya Pak, ingat gak? Lulus SMP, lulus SMA, apa nama ijazahnya? Kalau sekarang kan ijazah nasional. Dulu zaman kita apa Pak, masih ingat gak? STTB, apa itu artinya? Surat tanda tamat belajar. Karena punya surat itu, makanya kita udah gak perlu belajar lagi, udah tamat belajarnya. Generasi siapa itu? Generasinya Pak Roy, generasi baby boomer itu. Karena sudah tamat belajar, nggak perlu belajar lagi. Bisa ngerti nggak? Makanya kita tuh nggak ngikutin, makanya saya kalau memperhatikan Pak Leo itu orang yang rajin membaca. Dia tahu istilah-istilah baru yang berkembang di kalangan milenial sekarang. Nah Bapak Ibu kalau cuman kerjanya nonton, gak mau membaca, gak mau melihat istilah-istilah baru, kita gak akan ngikutin tuh, kita gak akan tahu apa itu gibah. Itu kan bahasa anak milenial sekarang Pak. Banyak encim-encim juga bingung, kamu gibah? Makanan apa itu gibah? Ya. Sehingga akibatnya apa? Pemimpin yang seperti begini, lemahnya minat terhadap hal-hal yang rohani. Karena saudara tidak punya keintiman dengan Tuhan. Nah tadi pagi saya bilang jalan keluarnya hanya 2 hal. Anda perlu mempunyai pengalaman rohani dengan firman Tuhan dan belajar taat. Mau merasakan Tuhan ada atau enggak ada, Anda miliki pengalaman dulu aja, baca Alkitab, dengar firman, percaya pada firman Tuhan. Seperti tadi yang diucapkan oleh pemimpin pujian. Itu hanya karena belajar firman, mendengar firman, terus ngajarin tadi anaknya Ezekiel begitu, lantas dia meniru dan dia ngalami sendiri. Saudara percaya atau tidak percaya, baca firman. Saya percaya orang yang masih suka baca firman, dengar firman, terus belajar taat walaupun dia nggak mengerti, nanti dia lihat akan ada terjadi sesuatu di dalam hidupnya. Saya tadi pagi mengatakan teman-temannya Daniel itu loh, waktu dia dimasukin dalam dapur api karena dia nggak mau menyembah rajanya. Dia disuruh menyangkali Tuhannya. Dia bilang begini, sekalipun kami mesti masuk ke dalam dapur api dan di situ saya tidak lihat, kami tidak lihat Tuhan menolong kami. Tidak pernah kami akan meninggalkan dia. Itu artinya apa? Dia punya pengalaman pribadi, mereka punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Artinya apa? Tuhan itu tidak perlu dilihat, Tuhan itu tidak perlu dirasakan. Kelemahan gereja Pantekosta, kelemahan gereja karismatik. Itu kalau nggak merasa hadirat Tuhan, rasanya ibadah itu Tuhan nggak hadir.
Semua mesti terangkat, mimbar mesti terangkat, Tuhan hadir. Karena mimbarnya terangkat. Kebiasaan kita dulu sebelum hidup dalam Tuhan, kebiasaan klinik. Makanya orang kesan begitu kan datang ke gereja, dulu di Gunung Kawi, sekarang Gunung Sion. Tujuannya apa? Untuk cari keuntungan, kekayaan untuk diri sendiri. Betul nggak? Nah, saya mau tutup dengan beberapa nasihat, beberapa masukan. Slide yang ke-6. Perlihatkan slide yang ke-6. Ya. Pria harus belajar memimpin dengan cara, artinya setiap orang harus belajar memimpin dengan hal-hal seperti begini. Melayani. Katakan melayani. Jadi memimpin itu bukan memerintah. Ada seorang pelatih kepemimpinan yang terkenal yang pernah menjadi guru saya. Dia mengatakan begini, Anda hanya bisa memimpin sejauh Anda melayani. Tahun 87 Pak Roy, pertama kali saya menginjakan kaki saya ke Korea Selatan. Saya dijemput oleh seorang gembala gereja terbesar pada waktu itu di situ dari kalangan baptis. Bukan Paul Yonggi Cho. Gerejanya itu 120.000 anggota. Dan yang saya kaget, itu pendeta turun dari limousinnya naik di atas bis. Sebelum naik di atas bis, dia ikut membantu dengan para pendeta-pendeta lain mengangkat koper-koper kami para delegasi pendeta dari Indonesia. Waktu makan dia ambilkan kami minuman, dia layani kami semua. Itu pendeta-pendeta besar. Kalau di Indonesia cuman perutnya aja yang besar. Sampai akhirnya nggak bisa melayani. Di situ saya mengalami sebuah perubahan daripada paradigma. Iya ya, pendeta itu bukan orang yang seperti, siapa dulu pendeta terkenal itu? Yang mau naik mimbar aja dibikin pagar betis. Pendeta itu saudara-saudara, dia lebih banyak melayani. Satu hari saya hadir dalam sebuah ibadah yang gerejanya itu mungkin yang hadir beberapa kali ibadah itu 40.000 lebih Pak. Saudara tahu, pendeta itu turun dari mimbarnya dan dia pergi ke satu sayap, di situ dia menyalami orang tanpa pengawalan. Apa sih yang bisa membuat Pak Jokowi itu sekarang menjadi ratingnya begitu tinggi yang diterima oleh rakyat lebih daripada 81%? Karena dia dekat dengan rakyatnya. Pemimpin itu begitu. Aku datang kata firman Tuhan, bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani. Saudara tahu dia menyingsingkan lengan bajunya. Dia mengikat pinggangnya, dia mengambil baskom, dia mengambil handuk, dia cuci kaki murid-muridnya. Itu yang dia perintahkan kepada kita, layani orang. Pada waktu Madam Teresa meninggal Pak Roy, dia meninggalkan suster dalam ordonya. Lebih daripada 9.600 suster dalam ordo yang namanya Cinta Kasih. Apa yang membuat orang begitu gila tertarik kepada Teresa ini? Orangnya tuh kecil, orang Albania. Tahu negara Albania itu di dekat Azerbaijan, di dekat Armenia, di dekat Rusia sana, di dekatnya Turki sana itu. Ya. Tapi dia bisa menggendong orang kusta, orang yang sudah sekarat, baunya luar biasa. Itu di hidungnya bisa kebal. Kenapa? Karena hatinya dibalut dengan cinta kasih Kristus yang luar biasa. Kita orang Kristen, lihat orang sih, gimana saudara mau jadi anak Tuhan? Kurnya saudara tuh beda. Aduh, itu irama neraka, orang kena api. Aduh, mana tahan, itu orang neraka. Kalau orang dari Tuhan itu choirnya, kurnya itu beda.
Melayani dengan cinta kasih. Anda hanya jadi pemimpin sejauh Anda melayani orang lain. Yang terbesar bukan yang memerintah tetapi yang melayani. Saya kadang-kala bingung Pak. Lagi doa pembukaan, saya tahu di sebelah saya nggak ada orang. Begitu amin, ada. Begitu doa penutup, doa berkat gitu, amin, nggak ada. Saya sampai mikir ini manusia tuh siluman yang tadi di sebelah saya. Maaf saya nggak nyindir ya, cuma nyinggung. Paham apa tidak? Yang kedua saran saya saudara, apa di situ? Yang kedua, mengepalai istri dan jangan bersaing tapi melengkapi pasangan. Kadang-kala di dalam pernikahan istri lebih pintar cari uang dibandingkan suami. Betul enggak? Dan kadang-kala kalau perempuan penghasilannya lebih banyak, itu membuat suami jadi keder. Jadi rendah diri gitu. Saya mau kasih tahu ya Pak. Orang itu menikah, kalau sudah menikah, yang ada satu dompet, bukan beda dompet, bukan dua dompet. Mau penghasilan istri lebih besar, suami lebih kecil atau sebaliknya, tetap itu menjadi penghasilan keluarga. Dan sifat istri itu adalah melengkapi suaminya, bukan saingan daripada suami. Walaupun perempuan itu hebat, tetap perempuan itu punya kekurangan yang harus suami sadari. Anda walaupun hebat, Anda punya kekurangan. Itulah gunanya istri, menolong Anda. Saya berharap Pak Roy, Pak Lewi, Pak Aslan, sebaiknya kalau nanti boleh memilih siapa yang dipanggil duluan, sebaiknya Pak Roy pergi dulu. Oh ini pengalaman saya, Pak Hin, ini pengalaman saya. Setelah saya ditinggal mati oleh istri saya lebih daripada 2,5 tahun yang lalu. Menjadi seorang pria hidup sendirian itu tidak mudah. Berat badan saya dari 75 turun menjadi 66 Pak. Jadi bapak-bapak sini yang gemuk, ibu-ibu yang gemuk mau kurus gampang, kehilangan pasangan. Hakim tinggi di Provinsi Riau bertanya pada saya, berapa lama Pak Andes merasa kehilangan istri? 5 bulan saya depresi. Bulan yang ke-6 saya tinggal baper, bulan ke-7 clear. Tidak mudah. Karena istri itu penolong, saudara. Jadi istri itu bukan saingan saudara, dia melengkapi saudara. Tuhan gak pernah suruh kita kuasai manusia. Dia bilang taklukkan alam semesta, taklukkan hewan, taklukkan tumbuh-tumbuhan. Tapi dia gak bilang taklukkan manusia. Dosa membuat Kain merasa harus bersaing dengan Habel dan iri dengan Habel. Saya baru tahu bahwa Kain itu ternyata keturunan Papua. Karena dia iri sama adiknya, irian kan? Saya berharap yang gebuk drum tadi tidak irian dia. Ya. Kalau saudara hidup bersaing sama orang lain dan merasa pasangan saudara, anak saudara, adik saudara, kakak saudara, teman, sahabat, sudah saingan saudara. Saudara akan punya jiwa yang tidak aman. Setuju tidak? Pemimpin gak boleh begitu. Yang ketiga, laki-laki pun perlu meminta pertolongan istri terutama dalam hal yang merupakan kelemahan dalam diri kita. Jangan malu mengatakan bahwa saya lemah di dalam hal itu. Saudara tahu, saya nggak pandai menulis seperti kayak Pak Leonardo yang sudah menghasilkan banyak buku. Tapi saya semasa istri saya hidup, dia adalah seorang, apa itu namanya? Editor yang bagus. Jadi saya cuma ungkapkan apa perasaan saya, kemauan saya, dia bisa buat dalam bentuk kata-kata. Ada pria Pak Lewi, dia bilang begini sama kekasihnya, sayang,
Saya baru melihat 1000 ekor kerbau tadi di ladang. Tapi tidak ada yang secantik dirimu. Dia mau bikin puisi, dia mau jadi pujangga. Tapi kata-katanya itu mengerikan, saudara. Masa pasangannya dibandingkan sama kerbau? Mestinya kalau dia pintar kan dia bilang, yang tadi abang melihat begitu banyak bunga-bunga yang begitu indah di taman. Dan abang coba ciumin satu persatu. Tapi enggak ada yang secantik seperti dirimu. Itu kan baru sah, betul enggak? Saya suka menggoda orang Pak Roy. Satu hari saya sama istri saya pergi ke tempat penjualan kopi di Bandung, di Jalan Bancai. Saya bilang, Pak kalau mau dicampur susu atau bikin kopi manis mana yang enak? Oh yang ini Pak, aromanya lebih enak gitu. Dan kebetulan ada di sebelah saya beberapa perempuan yang mau beli juga. Terus saya tanya sama mereka, kalau kopi ini dicampur gula sama yang di sebelah saya manis mana? Dia bilang, om bisa-bisa aja katanya begitu. Kita seringkali nggak bisa tuh. Pujian itu diberikan pada orang. Padahal orang itu senang dipuji loh saudara. Betul nggak? Coba lihat istri, dia udah Anda pulang ke rumah dia udah dandan, udah rambutnya dilurusin, setrika gitu ya. Udah dikasih warna. Saudara pulang ke rumah lihat istrimu udah dandan, engkau bukannya memberikan pujian, malah engkau bilang, ada burung beo. Itu membuat istrimu jadi stres saudara. Seharusnya apa? Seharusnya engkau nyanyi. Ternyata kamu makin cantik. Iya kan? Mesti nyanyi begitu. Sehingga istri itu menjadi senang. Berikan pujian dan tidak perlu malu kalau saudara punya kelemahan. Saya suka bilang pada istri saya beruntung loh. Bahkan kalau diberikan izin untuk mengulang hidup. Maka saya dari pertama untuk menikahi kamu lebih cepat lagi. Teman saya Pak Roy belum lama ini bertanya pada saya, Pak Andreas, seandainya Anda berdoa dan Tuhan bilang aku akan jawab. Satu permintaan, apa yang Pak Andreas minta? Istri saya dihidupkan kembali. Kenapa? Karena saya tahu bahwa saya bisa begini karena Tuhan pakai istri saya dengan luar biasa. Dan yang keempat, nasihat saya. Saudara belajar melakukan kehendaknya Tuhan. Punya keintiman dekat dengan Tuhan. Maka nanti lihat, hidupmu akan menjadi pemimpin yang luar biasa. Daud 3 kali sehari berdoa, terus 7 kali bernyanyi. Artinya apa? Dia punya habit yang luar biasa. Dan nasihatnya saya yang terakhir, rencanakan acara kumpul keluarga secara berkala. Bapak Ibu minimal seminggu sekali pergi makan dengan anak-anak, dengan pasangan. Sebulan sekali retreat dengan istri berdua. Ada orang tanya pada saya, Pak Andreas, saya itu ngobrol dengan istri kalau ada yang penting. Saudara tahu kalau saudara ngobrol yang penting dengan pasangan itu namanya meeting. Karena meeting itu bicara hal-hal yang penting, betul nggak? Tapi kalau dating, pacaran, itu yang penting apa? Bicara apa? Yang tidak penting. Ingat gak waktu pacaran? Saudara duduk berdua, saudara bilang, yang burung itu bagus ya. Lucu ya, kepalanya hijau, sayapnya merah. Itu menggambarkan 2 partai kita yang akan bergabung satu hari. Saya tanya jujur, apa hubungannya burung itu dengan masa depan Anda? Nggak ada kan? Yang lihat deh pantai itu bagus ya lautnya biru. Penting gak sih itu? Enggak penting, tapi itu dibicarakan. Jadi mulai hari ini, nanti kalau perlu sebentar, anak-anak suruh pulang duluan. Yang kecil-kecil, Anda di rumah gak ada pembantu, titipkan sementara pada Pak Lewi dulu. Dan Anda pergi berdua. Anda tanya, bicara apa Pak Andes? Bicara yang tidak penting. Apa itu? Burung. Yang kedua bicara apa? Awan. Pokoknya bicara yang tidak penting. Yang penting apa? Bicara. Bicara apa? Yang tidak penting. Paham? Pergi makan bakso berdua. Gandengan tangan. Ngobrol.
harus punya waktu dengan pasangan, baru Anda bisa jadi pemimpin yang luar biasa. Yuk berikan tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Pemuji.